Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Fajriani, jurnalis Tribun. Dan hari ini kita akan langsung melihat bagaimana live on the spot jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan program ini melayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis di Kota Makassar dan edisi Senin 31 Mei 2021 kita akan langsung tersambung dengan jurnalis Tribun. Ada Muslimin Emba yang akan mengabarkan terkait dengan bagaimana warga Iran, imigran asal Iran ditangkap setelah kabur hendak nikahi warga Sulsel. Bagaimana Mbak, baik? Terkait dengan kabar tersebut? Baik, mungkin suaranya lebih dibesarkan lagi, Mbak. Kami tidak mendengar suara Mbak di studio. Maaf, Mbak, masih belum terdengar. Ya, Ririn. Ya, baik, Mbak. Bisa? Bisa. Ya. Jadi hari ini kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan baru saja mengamankan 2 imigran asal Iran. Keduanya itu adalah Ranim dan Saher. Kronologi dari penangkapan keduanya ini yaitu bermula saat si Ranim ini kabur dari rumah singgah yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Dentata, Pondok Nugraha. Dari sana si Ranim ini kabur ke Kota Parepare untuk menikahi wanita inisial AM, warga Kota Parepare, dan di sana menetap beberapa hari. Namun pelarian dari si Ranim ini terendus saat sang wanita atau yang hendak dinikahi oleh si Ranim ini mengurus kelengkapan berkas untuk pernikahan mereka di kantor dinas kependudukan catatan sipil Kota Parepare. Dari sana pihak Disdukcapil Kota Parepare yang diminta untuk memasukkan nama Ranim ke salah satu kartu keluarga dari pihak si wanita ragu atas nama si Ranim ini. Dari keraguan itu pihak Disdukcapil pun berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengetahui pasti nama dan keberadaan si Ranim. Pihak imigrasi pun bergerak dan mencari alamat si wanita tersebut. Saat mendapati alamat si wanita tersebut, keberadaan Ranim pun terendus dan diamankan di lokasi. Namun saat diamankan, si Ranim ini diamankan ke Rudenim Kota Parepare. Namun saat diamankan terjadi insiden kebakaran kecil di Kota Parepare yang membuat si Ranim kembali kabur. Jadi saat kebakaran terjadi, petugas Rudenim Kota Parepare sibuk memadamkan api karena panik juga. Si Ranim ini memanfaatkan kelengahan petugas untuk kabur. Dan untuk lebih jelasnya sampai ditangkap di Kabupaten Pangkep itu saya sudah melakukan wawancara dengan Kadif Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Pak Dodi Karnida. Berikut kutipan wawancaranya atau penjelasan lengkap terkait penangkapan 2 imigran ini. Hari Kamis kemarin, kantor imigrasi Parepare mendapat informasi dari Dukcapil Parepare bahwa ada orang asing bersama pasangannya, seorang perempuan WNI warga Parepare, mau mencatatkan pernikahannya dan mencantumkan nama suaminya ke dalam kartu keluarga. Tetapi karena orang asing, Dukcapil ragu dan menginformasikan kepada imigrasi. Akhirnya penelusuran dan sampai di rumahnya, di rumah pasangannya itu kooperatif, dimintakan keterangan seperti surat lahirnya, surat nikah seperti apa, kurang meyakinkan, akhirnya dibawa ke imigrasi untuk pendalaman lebih lanjut. Kita acara pemeriksaan dan ternyata diketahui statusnya sebagai pengungsi yang tercatat tinggal di community house, rumah singgah di Pondok Nugraha di Jalan Dentata di Kota Makassar. Nah, karena
statusnya pengungsi, dia seharusnya keluar dari Kota Makassar harus mendapat izin dari Kepala Rudenim Makassar. Tidak ada, akhirnya kita amankan. Kemudian karena sudah sore, akhirnya kita detensikan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Parepare pada pukul 5 hari Kamis malam Jumat, dengan rencana pemindahan ke sini hari Jumatnya setelah sholat Jumat. Kemudian ada petugas yang jaga di situ. Untuk hari Jumatnya petugas juga mengantar makanan di situ, tetapi kemudian petugasnya kembali ke kantor imigrasi, jaraknya nggak terlalu jauh. Untuk persiapan administrasi pemindahan, ternyata terjadi kebakaran dilihat dari adanya asap di Rudenim yang begitu pekat. Ada masyarakat di situ lapor ke Damkar, kemudian datanglah pasukan Damkar ke situ, dan karena terfokus kepada pemadaman api dengan asap yang begitu tebal, sehingga petugas kami pun juga tidak terlalu memberikan perhatian kepada keberadaan yang bersangkutan, dan ternyata yang bersangkutan menyelinap, sehingga akhirnya tidak ada di tempat. Setelah diketahui pasti bahwa dia tidak ada, semua petugas kami melakukan koordinasi mencari informasi ke sana sini, dan kemudian tim dari Intel dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Divisi Kantor Wilayah juga meluncur ke sana ke Parepare melihat memetakan situasi, dan akhirnya sekitar pukul 23 malam mendapat informasi ada titiknya di Pangkajene Kepulauan, di Pangkep. Akhirnya tim Interdakim dari divisi maupun dari Kandim meluncur ke sana, tetapi situasinya karena sudah larut malam, sudah dini hari jam 2, akhirnya kita tidak melakukan pengamanan dulu kembali, dan besoknya hari Jumatnya ya kita sekitar jam 11 kita sudah bisa mengamankan Ramin Purbi Hamka ini di suatu rumah. Ternyata di rumah itu ada juga pengungsi atas nama Nasir Gambani, teman satu community house. Ya, jadi seperti itu gambaran kronologis dari Kepala Divisi Keimigrasian Pak Dodi Karnida, bahwasanya imigran Iran ini kabur dari Kota Makassar terus ke Parepare dan ditangkap saat hendak menikahi seorang perempuan warga Parepare. Kembali Ririn. Baik, Emba, selanjutnya imigran asal Iran tersebut telah diamankan di mana, dan juga bagaimana kabar terkait dengan wanita berinisial M asal Parepare tersebut? Ya, jadi kedua imigran yang sudah diamankan ini saat ini keberadaannya di Rudenim Kota Makassar, tepatnya di jalan di Kabupaten Goa di Bolangi. Mereka diamankan di sana sambil terus dilakukan pemeriksaan atau pendalaman terkait status keduanya, dan dikoordinasikan kepada pihak dari PBB yang menaungi soal pengungsi. Untuk kondisi si perempuannya juga masih dilakukan pendalaman oleh pihak imigrasi di Kota Parepare. Demikian, Ririn. Baik, terima kasih Muslimin Emba atas laporannya langsung dari Kota Makassar. Tribunar, selanjutnya kita akan bergabung dengan jurnalis ekonomi bisnis di Kota Makassar, Sukmawati Ibrahim, setelah pesan berikut ini. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur.
Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Tribuners, terima kasih masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan kali ini kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar yang menaungi ekonomi bisnis, Sukmawati Ibrahim. Sukmawati Ibrahim akan langsung mengabarkan tentang bagaimana tutup akhir Juli belum ada promo besar-besaran di Giant terkait dengan penutupan Giant. Sekaligus kami informasikan bahwa Sukmawati Ibrahim ini juga merupakan host Tribun Timur yang juga langsung mengabarkan bagaimana terkait dengan Giant yang akan segera tutup. Baik, Uma. Ya, terima kasih Tribuners. Jadi belakangan ini memang beredar informasi bahwasanya PT Hero Supermarket yang menaungi toko retail Giant akan menutup operasionalnya secara keseluruhan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar pada akhir Juli mendatang. Dan di Kota Makassar sendiri diketahui hingga saat ini memang beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan penutupan secara bertahap, dan hingga sekarang masih tersisa 2 outlet Giant Express, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar dan juga di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Dan memang berdasarkan pantauan di outlet tersebut, hingga hari ini pada Senin 31 Mei 2021, di tengah mencuatnya informasi bahwa akan segera ditutup, memang masih terlihat normal seperti biasanya, karena belum ada juga umbul-umbul atau pamflet yang terpasang di sekitar outlet, khususnya di Giant Express Alauddin, terkait akan ada promo yang gencar dihadirkan oleh manajemen. Semua tetap berjalan normal seperti biasanya, dan sebagai informasi juga bahwasanya Giant ini juga tetap beroperasi normal seperti biasa, buka pada setiap hari pukul 10 hingga pukul 8 malam, dan memang kalau kita lihat seperti suasana video yang juga kita Tribuners saksikan bersama, tidak ada antrian sama sekali, tidak ada penumpukan, tidak ada warga atau pengunjung yang berbondong-bondong untuk berbelanja, karena semuanya masih sama atau sama dengan hari-hari biasa. Baik. Artinya berdasarkan pantauan Uma di lokasi sampai saat ini belum ada sama sekali promo besar-besaran yang dikeluarkan oleh Giant. Iya, betul Ririn. Jadi memang belum ada, dan tadi juga sudah sempat wawancara atau bertanya-tanya kepada salah satu kasir atas nama Fadila, bahwasannya memang belum ada, dan nantinya untuk promo itu akan dilakukan secara bertahap pada 5 Juni mendatang. Itu akan dilakukan setiap minggu, tentunya akan ada promo-promo yang akan dihadirkan, hanya saja tidak langsung dengan diskon yang besar-besaran, tetapi bertahap dulu, mulai dari 5%, kemudian nanti di minggu kedua ditambah lagi 10%, dan begitu pun seterusnya. Dan berdasarkan informasi juga bahwasanya memang outlet ini itu operasionalnya hanya berlangsung sampai 25 Juli mendatang, artinya masyarakat Makassar ataupun sekitarnya yang ingin berbelanja di toko Giant itu atau di Giant Express Alauddin hanya berlaku sampai 25 Juli. Setelah itu outlet ini akan tutup seperti yang memang mencuat beberapa waktu terakhir. Baik, apakah tanggal 25 Juli penutupan ini hanya berlaku di Kota Makassar atau berlaku di seluruh Indonesia?
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kasir yang tadinya yang ditemui, memang secara keseluruhan Giant atau yang dinaungi oleh Hero Supermarket ini akan menutup operasionalnya pada tanggal 25 Juli secara serentak di seluruh Indonesia. Dan ataupun produk-produk yang saat ini masih terdisplay itu nantinya akan diberikan diskon seperti tadi disampaikan di awal, dan itu secara bertahap. Baik. Uma, kalau untuk antusias pengunjung sendiri, pengunjung Kota Makassar mungkin di Giant Alauddin, apakah berdasarkan pantauan tadi mengalami kenaikan di hari sebelumnya dibanding hari sekarang, atau mungkin normal sama saja, pengunjung tidak begitu padat, atau mungkin banyak renggang-renggangnya? Baik, Ririn, tadi berdasarkan pantauan saya itu ketika memasuki area supermarket di parkirannya pun juga terlihat hanya beberapa motor yang terparkir, dan ketika saat memasuki toko juga memang yang terlihat suasananya normal-normal saja seperti biasanya. Para karyawan juga masih tetap asik untuk dalam melakukan pekerjaannya, asik mendisplay produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing, dan tidak ada penumpukan sama sekali, tidak ada pelanggan yang berdesak-desakan karena memang tidak ada promo yang dihadirkan oleh manajemen. Yang berlaku hanya promo-promo reguler yang memang rutin dihadirkan biasanya, tapi hanya berlaku di weekend. Sementara promo dalam rangka menjual habis produk-produk sebelum tutup ini belum terlihat di Giant Express Alauddin Makassar. Baik, Uma. Terakhir, bagaimana tanggapan manajer Giant di Kota Makassar terkait isu penutupan Giant yang akan diadakan pada akhir Juli mendatang? Baik, terkait konfirmasi dengan pihak manajemen, beberapa kali juga tadi sudah dilakukan konfirmasi. Tadi juga saya niatnya ingin bertemu langsung dengan manajer di Giant Sultan Alauddin, Giant Express Sultan Alauddin. Hanya saja memang tidak ada respon, dan juga sejak pagi itu sudah dikonfirmasi ke beliau melalui entah itu melalui telepon, melalui pesan WhatsApp, tetapi hingga sekarang pun di pukul 14.30 tadi memang tidak ada respon ataupun balasan dari pesan yang saya kirimkan ke beliau. Dan pada intinya kalau kita melihat dan juga berdasarkan yang memang terlihat beberapa akhirnya di sosial media, Giant memang akan tutup pada akhir Juli mendatang dan akan dilakukan promo besar-besaran untuk menjual habis seluruh produk-produknya. Dan juga beredar informasi bahwasannya Giant memang Hero yang selaku yang membawahi Giant, kemudian IKEA dan juga Guardian itu ingin fokus untuk mengembangkan Guardian, kemudian Hero dan juga IKEA. Sementara tadi juga ada masyarakat yang sempat menanyakan apakah IKEA akan menggantikan Giant Express Alauddin, tapi dijawab oleh salah satu karyawan bahwasannya hingga saat ini mereka belum menerima informasi apakah IKEA akan dihadirkan atau seperti apa. Kembali ke Ririn. Baik, terakhir lagi Uma, bahwa tadi mungkin bisa diinformasikan kembali ke Tribuners tadi mulai kapan promo besar-besaran akan digelar oleh Giant? Baik, jadi bagi Tribuners yang mungkin sudah akhir-akhir ini sudah sangat menunggu akan berbelanja murah di supermarket Giant Express Alauddin Makassar, berdasarkan informasi dari karyawan, nanti promo akan dihadirkan mulai 5 Juni 2021 mendatang, dan itu akan berlangsung hingga 25 Juli, dan memang transaksi atau operasional akan berakhir di 25 Juli. Terkait promonya tentunya akan dilakukan atau diberikan secara bertahap. Di minggu pertama mungkin diskonnya hanya 5%, kemudian menyusul minggu kedua 10%, dan juga seterusnya. Baik, terima kasih Uma langsung mengabarkan dari Kota Makassar terkait dengan isu penutupan Giant yang serentak dilakukan pada akhir Juli mendatang. Tribuners, itu tadi dia dua laporan langsung jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Sukmawati Ibrahim dan Muslimin Emba. Dan itu tadi dia laporan live on the spot mereka, dan saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.